Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi 'ulamihi fid darain amin. Wa ammal fathatu fatakunu 'alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarif. Artinya adapun fathah tahu jangan baris di atas. Fathah jadilah ia alamat tanda bagi khafat. Jadi khafat bisa tandanya dengan ada fathah. Jadi bila ada fathah kemungkinan bisa jadi kalimat itu hukumnya khafat. Tapi kebiasaannya apabila fathah hukumnya apa Hafiz? Nasab. Nah, tapi kemungkinan kecil bisa jadi fathah. Tapi kemungkinan besar itu nasab. Soalnya biasanya bila fathah itu nasab. Tapi ada kemungkinan celahnya gitu. Kemungkinan kecil itu bisa khafat. Di mana? Lalu lihati kalimatnya itu. Kalimatnya hulu isim mufradkah atau ismul ladzi la yansarifkah? Fathah jadilah ia alamat bagi khafat pada isim yang tidak mau bertanwin. Lalu ada kalimatnya itu baris terakhirnya fathah. Jadi kami ini biasanya kalimat ini bila kalimat ini fathah baris akhirnya nasab. Tapi kemungkinan bisa juga hafat. Lalu itihi kalimat ini nang fathah ujungnya ini isim mufrad ismul ladzi la yansarifkah atau isim mufrad munsarifkah? Isimnya ini maukah bertanwin kada? Bila isim mufradnya ini mau bertanwin berarti hukumnya apa Hafiz? Bila isim mufradnya ini mau bertanwin maka hukumnya nasab. Tapi isim mufrad yang barisnya fathah tapi isim mufradnya ini kada mau bertanwin maka hukumnya alif apa? Ya khafat. Jadi bila isim mufrad barisnya fathah lihati maukah bertanwin kada. Bila mau bertanwin hukumnya nasab. Bila kada mau bertanwin hukumnya khafat. Isim mufrad yang isim mufrad yang tidak mau bertanwin disebut dengan apa? Rahman? Apa Muhammad? Isim mufrad yang tidak mau bertanwin disebut Rafi ismul ladzi la yansarif. Sebaliknya kebalikannya isim mufrad yang mau bertanwin maka disebut bahrul ilmi. Dari lah. Apalagi ikam sudah dihija Rafi'i jadi siap-siap aja. Kemungkinan besar ikam yang tahun ini. Tapi bisa juga yang lain. Misal aku bercabut berarti walaupun bisa aja walaupun yang sudah misalnya udah Rafi'i langsung alif pulang jauh. Jadi tang sudah jangan kada siap lah. Apa Zaki isim mufrad yang mau bertanwin disebut isim mufrad munsarif lah. Isim mufrad munsarif. Jadi ada isim mufradnya tuh ghairun munsarif atau ismul ladzi la yansarif. Bisa isim mufrad munsarif.
Munsharif itu artinya bertanwin. Isim mufrad, munsharif isim mufrad yang mau bertanwin. Mufrad ada dua. Ada isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif, isim mufrad yang mau tanwin. Ada isim mufrad ghairu munsharif. Jadi isim mufrad ada dua, ada isim mufrad munsharif. Munsharif itu artinya yang mau bertanwin. Ada isim mufrad ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Isim mufrad yang tidak mau bertanwin. Misalnya yang mau bertanwin, yang nama aja Zaidun. Ini bertanwin. Ini yang nama orang. Atau misalnya madrasatun, sekolahan. Ini yang pada mau bertanwin, misalnya Ibrahim. Ibrahim. Jadi kan nama Ibrahim ini bertanwin, Ibrahimun ada mau. Contohnya di sini. Masjid, beberapa masjid. Masajidu, masajidu, ada mau masajidun, masajidu, beberapa masjid. Beberapa tempat sembahyang, beberapa tempat sujud. Masjid itu kan artinya tempat sujud. Masjidun, misjadun. Jadi masjidun, masjid itu isim apa, Lip? Di sorab masjidun misjadun. Arti masjidun tempat sujud. Apa? Isim apa? Masjidun masjid jargam. Aku hendak tulak ke masjid. Nah, masjid itu isim apa kalau di sorab? Nah, sudah aku padahi. Masjidun tempat sujud. Apa? Afifah. Isim apa? Isim yang ini. Ya, isim makan. Isim makan kan isim yang mananya menunjukkan tempat sujud, tempat makan. Bila tempat makan apa? Tempat menulis. Tempat menulis apa? Maktabun. Maktabun apa artinya? Umairah. Maktabun apa artinya? Madrasatun apa? Qalamun fi nahjidarun dinding. Adon bangkok. Ya, meja tulis. Meja tulis itu tempat apa? Kisan apa? Tempat apa? Meja tulis kisan apa? Gunanya?
Hah? Pisan makan kah? Pisan berduduk? Hah? Pisan apa? Cahayatun nufus, meja tulis pisan apa gunanya? Untuk apa? Nah, untuk menulis. Berarti maktabun isim apa? Hah? Cahayatun nufus, maktabun isim apa? Kalau disarap isim makan, ya. Jadi maktabun isim makan, tempat menulis. Tempat menulis kita menyambat meja tulis. Kalau tempat duduk apa? Mak'adun. Mak'adun bangko. Bangko itu biasanya apa? Bisa apa? Bisa berduduk. Maka kita sambat bangko. Padahal asal kata mak'adun itu tempat berduduk, tempat berduduk. Fi'il madinya telah berduduk iya. Telah berduduk iya. Qa'ada. Qa'ada. Fi'il apa qa'ada? Habis fi'il madi telah berduduk iya. Yaqudu. Lain yaqilu, yaqulu. Habis fi'il apa yaqudu? Ya, fi'il mudhari. Qa'dan. Fahuwa qa'idun. Qa'idun orang yang berduduk. Wazaka ma'qudun. Uqud la ta'qud. Ma'qadun ma'qadun. Maq'adun lah. Fahuwa qa'idun wazaka ma'qudun. Uqud la ta'qud maq'adun maq'adun miq'adun. Jadi maq'adun tempat berduduk. Lalu diringkas dengan bahasa Indonesia bangko. Asal kata maq'adun tuh orang bahasa Arab. Asal kata tempat duduk. Jadi tahu itu maq'adun, maktabun sama masjidun, masjid. Lalu dijamakan masajidu. Beberapa masjid itu kada boleh ditanwini. Apabila masjidun, masjadun, 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 misjadun. Kalau kita sambat masjid, ada masjadun asalnya masjad. Maf'alun. Masjidun bisa lah. Masjidun, masjidun, misjadun. Maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Sajada yasjudu. Diulang. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi allazi la yansarif. Artinya adapun fathah jadilah ia alamat, jadi tanda bagi khafat pada isim yang tidak mau bertanwin. Khusus gasan yang isimnya kada mau bertanwin. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi allazi la yansarif. Misal Marautu bi Ibrahim. Marautu telah melalui aku. Arti marautu telah melalui aku. Telah melalui aku bi Ibrahim dengan Ibrahim. Ada delah di sini di sekolahan kita nih yang Bangaran Ibrahim, ada delah. Ada lagi. Ibrahim ini seorang nabi, ngaran nabi lah. Pada Tuhan dari segala nabi yang Nabi Pagdatu Nabi Muhammad, pada Tuhan Tuhan nabi-nabi Bani Israel, Tuhan Nabi Musa, itu pada Tuhannya Nabi Ibrahim juga. Atasnya
Ada buhan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim bisian anak, yaitu yang menjadi nabi. Nabi siapa? Habis. Nabi Ibrahim bisian anak, yang menjadi nabi siapa? Nabi Ismail. Dan Nabi Sekong lagi, Nabi siapa? Alif? Ya, Ishak lah. Ishak, Ismail. Lalu Nabi Ishak bisian anak pula. Siapa? Rahman? Anak Nabi Ishak. Siapa lagi? Anak Nabi Ishak siapa? Rahman? Siapa? Siapa? Nabi Nuh tuh di atas. Ada belum Nabi Ibrahim. Siapa? Muhammad. Ishak bisian anak, menurunkan seorang nabi. Ya, Rafi. Nabi siapa? Yang Bahrul Ilmi. Iya, Yakub lah. Yakub. Jadi dari mulai Nabi Yakub inilah yang menurunkan Bani Israel. Soalnya Yakub ini yang digelar dengan Israel, Yakub lah. Israel aja, itu Yakub. Lalu anak cucu Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Arti Bani itu anak cucu. Anak cucu Israel. Siapa kan Israel tuh? Ya Nabi Yakub. Ya Bani Israel itu bubuhan Nabi Musa, itu Bani Israel. Sampai wah ini bubuhan Bani Israel ada. Tapi wah ini sudah agamanya sudah diubahnya. Kada murni lagi ajarannya. Jadi dari Nabi Yakub itu yang menurunkan Bani Israel. Sedangkan Nabi Ismail itu menurunkan nabi-nabi, yaitu Nabi Muhammad aja lah. Nabi Muhammad aja. Menurunkan bubuhan suku Arab. Bubuhan Arab tuh dari Bani, anak cucu Nabi Ismail. Rame kisah Nabi ini kan rame banget, kitabnya ada spesial khusus mengisahkan kisah Nabi. Apalagi kisah Nabi Nuh, sing ramian. Kisah Nabi Nuh. Ada khusus kitabnya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Telah melalui aku dengan Nabi Ibrahim, dengan Ibrahim ya, dengan Ibrahim. Marautu bimasajid, aku melalui dengan beberapa masjid. Marautu bimasajid, telah melalui aku dengan beberapa masjid. Ini lah tulak-tulak Martapura, Kabanjar itu melalui masjid-masjid. Babila Kamar Gasariha Marautu bimas jidin, dengan satu masjid. Ada masjid Betalas yang dilalui. Tapi jalan Baulin bimasajid juga melalui aku dengan beberapa masjid. Beberapa masjid yang dilalui. Masjid Baulin, masjid di Pasar Lama, lalu masjid Betalas. 3 masjid bimasajid. Jadi marautu telah melalui aku.
Berarti itu fi'ilnya fi'il apa? Berlian fi'il madi. Fi'il madi yang keberapa? Marartu, fa'altu, fa'alna. Fi'il madi yang keberapa? Ke-13. Fa'altu, fa'alna. Marartu, mararna. Itu kalau disyarat marartu, binanya bina apa? Raudah. Bina apa? Ada 2 huruf sebagai bina apa? Ada ra 2 buting. Ya, bina mudha'af. Ada 2 huruf sebagai. Bi Ibrahim. Ba. Ba-nya itu huruf apa? Hafiz. Di nahwu huruf apa? Bi Ibrahim. Ba, al-ba'u harfu huruf apa? Alif huruf jar. Al-ba'u harfu jarin. Huruf jar itu gunanya untuk apa semalam, Rahman? Untuk apa? Ba huruf jar. Huruf jar itu gunanya untuk apa? Gawiannya apa? Apa Muhammad? Apa semalam? Huruf jar gunanya, kegunaannya atau gawiannya, amalnya, profesinya apa? Apa Rafi? Apa? Bahasa ilmi. Ya, menjarkan kalimat yang setelahnya lah. Menjarkan atau mengkhafatkan. Menjarkan itu mengkhafatkan. Menjadikan kalimat yang setelahnya hukumnya khafat. Dengan sebab ada huruf jar, maka kalimat isim yang setelahnya menjadi khafat. Jadi isim huruf jar itu gunanya mengkhafatkan, menjarkan kalimat isim yang setelahnya. Misalnya di sini Marartu bi Ibrahim. Marartu bi Ibrahim. Ada dua kalimat. Cuman misalnya dia mendapatkan di kitab ada 2 kalimat, cuman belum ada barisnya. Ada di sini. Setelah fi'il madhi hukumnya bila menjadi fa'il, jadi fa'il. Arti fa'il orang yang berbuat isim fa'il. Karena isim fa'il disyarat yang memperbuat. Fahuwa fa'ilun, yang memperbuat. Lalu ini dilahu jadi fa'il. Siapa yang membuat datang? Siapa? Artinya dia adalah datang.
yang datang adalah Ibrahim. Berarti ini fa'il, telah datang oleh Ibrahim. Berarti ini menjadi fa'il. Setiap fa'il pokoknya rafa, maka biasanya doma. Ibrahim. Lalu sini fi'il lagi. Telah melalui aku. Siapa yang melalui? Ibrahim. Melalui aku dengan Ibrahim. Bi Ibrahim. Bi artinya sama dengan. Bi dengan. Bi ini kan tahu objek. Telah melalui aku dengan bi dengan. Ketahui ini objek. Guna objek hukumnya hukum guna objek menjadikan kalimat setelahnya, kalimat isim yang setelahnya. Pada mau setelah objek fi'il, objek ini masuk ke isim, pada mau masuk ke fi'il, jadi gunanya menjadikan, mengkofatkan. Jadi Ibrahim hukumnya kofat. Kenapa jadi kofat? Karena ada ba. Lalu kita tahu di sini Ibrahim ini isimnya isim mufrad, tapi isim mufrad nama bertanwin kan adalah. Lalu isim mufrad mau bertanwin berarti kasrah. Kofatnya adalah isim mufrad kasrah. Apabila mau bertanwin, apabila isim mufradnya pada mau bertanwin, maka kofatnya fathah. Nah, namanya kita tahu Ibrahim ini isim mufrad mau bertanwin kan ada. Cara ini kita tahu Ibrahim ini isim mufrad yang pada mau bertanwin. Berarti Ibrahim. Ibrahim. Seandainya isim mufradnya pada mau bertanwin, isim mufradnya mau bertanwin, maka kasrah khafatnya. Misalnya lagi, belum habis tadi lah. Ibrahim kalimat afifah. Ibrahim kalimat apa? Ibrahim kalimat isim ka fi'il kah? Itu dulu. Cepat. Isim. Alamatnya tanda isimnya apa? Apa? Nyaman aja. Apa alamat isimnya? Umairah. Alamiah. Arti alamiah ya tuh bos. Apa arti alamiah? Berlian. Apa arti alamiah? Apa udah alamiah? Ibrahim kalimat isim alamat alamiah. Apa kira alamiah itu? Tanda isimnya alamiah. Apa alamiah itu? Dibuliki lah dibacai bahasa nahunya enak. Jangan sampai alamat isim tahu alamiah. Tapi apa arti alamiah? Arti tahu. Apa habis arti alamiah? Ya, nama orang. Pokoknya apabila nama orang alamiah. Zaidun kenapa jadi kada alamiah kalimat alamat isimnya? Bisa ya alamat isimnya alamiah. Cuman tanwin biasa soalnya mau bertanwin. Jadi kalau bisa alamiah tanwin aja. Soalnya tanda yang mencoloknya itu tanwin.
Zaidun tanwin. Soalnya alamat isim yang paling menonjol itu tanwin dan alif lam. Bila kadada tanwin, kadada alif lam, hanya berbeda ka lain. Bisa idhofat, bisa alamiah, bisa nun, bisa huruf khafat, bisa khafat. Jadi Ibrahim alamat alamiah. Hukumnya apa hukumnya? Cahayatun nufus. Ibrahim hukumnya khafat. Apa penyebab khafatnya? Berlian. Penyebab khafatnya Ibrahim apa? Karena dimasuki apa? Tinggal menyambungi karena dimasuki oleh apa roda? Masuki apa tadi? Nang mula jadi Ibrahim hukumnya khafat karena dimasuki oleh apa Hafiz? Iya, dimasuki huruf jar. Sudah aja tadi. Jadi perhatikan wujud-wujud diingati. Nama ulah khafatnya tuh karena ada huruf jar. Guna huruf jar tadi apa? Berlian. Mengkhafatkan kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya atau mengkhafatkan isim yang setelahnya, yaitu Ibrahim. Hukumnya khafat. Lalu apa tanda khafatnya? Roda. Tanda khafatnya Ibrahim apa? Tanda khafatnya apa? Ayo. Apa Lip? Tanda khafat Ibrahim? Hukumnya khafat. Tanda khafatnya apa? Apa Lip? Fathah zahir. Kenapa Ibrahim jadi khafatnya fathah zahir? Kada kasrah zahir kenapa? Rahman. Karena Ibrahim adalah listnya ismul lazi la yansarif. Ibrahim adalah ismul lazi la yansarif, maka khafatnya dengan fathah. Jika isim mufrad munsarif, maka khafatnya kasrah. Maratu bi Musa, melalui aku dengan Musa. Itu fathatun muqaddaratun 'alal alif. Fathatun terusna. Telah melalui aku bi Musa dengan Musa. Dengan Musa. Itu nasabnya khafatnya dengan fathah. Tapi fathah muqaddarah 'alal alif. Muqaddarah arti muqaddarah. Fathatun muqaddaratun 'alal alif. Fathah muqaddaratun yang ditakdirkan. Muqaddaratun yang ditakdirkan 'alal alif atas alif. Jadi misalnya Ja'a Musa, darabtu Musa, marartu bi Musa. Kada ada balik alif. Soalnya fathahnya itu muqaddarah di sini. Misal Ja'a Musa, telah datang oleh Musa. Musa ini muqaddarah ditafsirkan.
Musa. Darabtu Musa. Jalan hikmadi, waktu hikmadi. Itu telah sama. Ini samanya pakai Musa. Ada mau Musa itu Musa ya ada mau. Ini Musa ya ada mau. Ini salah. Ini Ya Musa, jawab Musa, waktu bi Musa. Telah datang oleh Musa. Jawab Musa, telah memukul aku akan Musa. Jadi di sini di oleh di sini dengan akan dengan ini hukumnya. Ini hukumnya apa? Hukum Musanya. Yang di sini contoh hukum nasab. Ada di sini contoh hukum khafat. Tapi barisnya akan berubah Musa semuanya. Tapi yang membedakan alamatnya berbeda, cuman alamatnya kada nampak. Alamat nasab, alamat rafa'nya Musa ja'a Musa, hukumnya rafa. Alamat rafa'nya dhammah, tapi dhammahnya kada kelihatan, berarti ditakdirkan dhammahnya. Alamatnya dhammatun muqaddaratun alal alif. Dibaca pulang. Darabtu Musa, telah memukul aku akan Musa. Kalimat yang didahului dengan akan hukumnya nasab. Maka Musa hukumnya nasab, alamat nasabnya fathah. Fathatun muqaddaratun alal alif. Itu baris alifnya mana? Ya nang menunjukkan ada alif, yaitu barisnya bacagat. Itulah menunjukkan pakai alif. Dan batu marautu bi Musa, telah melalui aku dengan Musa. Itu lain nasab tapi khafat. Kenapa jadi khafat bi Musa kada nasab? Apa nang ulah hikam tahu marautu bi Musa? Marautu bi Musa hikam tahu bahwa itu hukumnya khafat di mana? Muhammad. Lain nasab, marautu bi Musa itu lain nasab hukumnya. Tapi khafat di mana? Mengetahui khafat hukumnya. Di mana Rafi'i? Ya di ba, karena ada ba pasti kalimat setelahnya khafat. Nah, karena ada ba itu bang. Darabtu Musa, pada ada ba berarti hukumnya nasab. Sedangkan di situ ada ba, itu nang mulai hikam tahu itu hukumnya khafat. Khafatnya dengan fathah, kada kasrah. Tapi fathahnya kada nampak karena ada alif. Maka alamat khafatnya fathatun muqaddaratun. Arti muqaddarah tadi ditakdirkan alal alif, atas alif. Marautu bihubla, telah melalui aku dengan bihubla, dengan perempuan hamil, perempuan gunting. Hubla itu perempuan yang hamil. Nah,
sama alamat khafatnya dengan fathah. Tahu itu hukumnya khafat ada ba. Seandainya pada ada ba, kemungkinan besar itu hukumnya rafa, bisa juga dan shad. Tapi karena ada huruf jar, maka pasti bisa dipastikan dengan 100% bahwa itu adalah huruf khafat itu, berarti kalimatnya adalah khafat hubla. Sudah, wallahu a'lam. Istirahat.